Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan dimanapun yang dicintai dan dirahmati Allah. Kita jumpa lagi pada acara ngobrol atau subuh yang sudah rutin kita jalankan. Hari ini adalah hari ke-11, agak terasa sudah 11 hari kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Pada pagi kali ini yang saya sampaikan tetap melanjutkan seperti yang kemarin, di mana kita kemarin membahas tentang di balik sesuatu, kita melihat di sebalik sesuatu yang kita lihat di situ Allah, yang berarti kita harus memperkuat kesadaran kita terhadap Allah SWT, sehingga apapun yang kita lihat, kesadaran kita selalu melihat di sebalik yang kita lihat, yaitu Allah SWT. Hal ini akan menimbulkan dampak positif yang luar biasa dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalankan amanah tanda perintah. Karena apa? Karena bila kita sudah mampu kesadaran kita melihat di sebalik yang kita lihat, di situ ada Allah. Dimanapun kau menghadap, di situ aku. Dimanapun kita menghadap pada diri sendiri, menghadap pada keluarga, menghadap pada benda-benda, menghadap pada pekerjaan, di situ kita lihat wajah. Nah, ini kucing ini seperti ya, juragannya enggak di sini. Ayo. Ini akan berdampak pada sikap dan perilaku kita, terutama kita akan menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu, bila orang sudah mampu sabar, itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Itu ada di surat Al-Baqarah 153. Mana kita sebagai orang beriman itu dianjurkan oleh Allah untuk selalu bersabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, ini dilanjutkan, innallaha ma'as-sabirin. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, artinya yang membuat kita sabar, yang membuat Allah menolong itu bukan sabarnya, bukan sholatnya. Yang menolong itu maksud saya bukan sabarnya, bukan sholatnya, tapi Allah lah yang memberikan pertolongan pada kita. Karena orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Jadi ini ayat Al-Quran dan kita harus yakin Allah yang dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, artinya kalau melihat ayat di atas, ya gampangannya ngomong Allah selalu bersama kita. Ini harus kita yakini. Teman kita juga
akan bilang Allah bersama kita. Tetangga kita bilang Allah bersama kita. Maka ketika kita melihat teman, melihat tetangga, melihat siapapun, kesadaran kita akan bisa melihat Allah. Melihat diri sendiri, kesadaran kita juga melihat Allah. Nah, dampak kesadaran, maksud saya dampak dari kesabaran perilaku yang ditimbulkan atau yang muncul dari tingkat kesadaran kita yang lebih tinggi terhadap Allah, ini luar biasa. Karena sabar itu mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, orang yang sabar itu mesti punya komitmen. Berpegang teguh pada komitmennya. Berpegang teguh terhadap apa yang diperintah Allah. Berdasarkan tanda yang ada dalam satu amanah. Karena apa? Karena amanah Allah yang dijalankan setelah kita melewati sibgoh, ini kita jalankan tanpa ego. Karena sibgoh itu ego sudah nol. Jadi sudah tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi putus asa. Jadi orang yang sabar itu orang yang tidak pernah berputus asa. Makanya komitmen terhadap amanah yang dijalankan itu sangat tinggi, tidak mudah menyerah. Ini karakter pertama. Karakter kedua, orang yang sabar itu mesti bijaksana. Mesti bijaksana. Mengapa? Yang pertama, egonya sudah nol. Jadi tidak lagi menuruti kesenangan dalam membuat keputusan hidup, dalam menentukan aktivitas hidup. Itu bukan berdasarkan senang atau tidak senang, tapi berdasarkan perintah Allah. Walaupun tidak menyenangkan, itu akan enjoy saja, akan damai saja, akan ikhlas saja menjalankan perintah Allah. Jadi kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan hidup itu luar biasa sekali, tanpa melibatkan ego. Nah, ini kalau DM kita sudah benar, ya, kita sudah istiqomah, kita sudah melewati level sibgoh. Nah, kebijaksanaan kita itu akan luar biasa. Bijaksana dalam ucapan dan bijaksana dalam perilaku. Bijaksana dalam ucapan, nah itu kita akan tahu betul pada siapa kita ngomong, apa yang kita omongkan, kemudian kapan kita ngomongnya. Jadi kita akan tahu betul siapa yang kita hadapi, kapan kita ketemu, dan apa yang harus saya bicarakan. Dan selalu menjaga agar apa yang dikeluarkan dari lisannya itu tidak menyakiti orang lain. Jadi kata-katanya tidak pernah menyakiti orang lain. Walaupun dia ngomong yang seolah-olah kasar, karena omongan kasar halus itu relatif. Ada daerah-daerah yang memang pergaulannya, bahasanya kasar, dan itu untuk daerah itu dimaklumi dan itu termasuk sopan. Ada daerah yang bahasanya halus, sehingga pada saat kita masuk ke daerah yang bahasanya halus, kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau saya ini belajar dari kasar belajar halus. Di Solo, di Kumpang ini sudah mulai halus. Nanti kalau pulang ke Banyuwangi lagi mungkin kumat lagi. Jadi menyesuaikan. Kalau di sana teman-teman pergaulan pasaran lah, pergaulan orang jalanan bahasanya kasar-kasar, ya saya menyesuaikan saja. Memang aslinya seperti itu. Tapi kuncinya, apa yang kita ucapkan itu jangan sampai menyakiti orang lain.
Itu karakter orang yang bijaksana. Bijaksana dalam ucapan, dalam pergaulan juga, dalam perilaku. Perilaku kita, apapun perilaku kita, jangan sampai membuat orang lain susah. Gitu. Jadi kedua hal ini menyangkut masalah komitmen kebijaksanaan. Nah, ini merupakan satu karakter orang yang sabar. Dan tidak pernah lagi membawa emosi. Mengapa? Karena egonya sudah hilang. Egonya sudah hilang. Sehingga bisa melihat siapapun yang berbuat katakan menyakiti hati kita, marah-marah pada kita, apakah keluarga atau teman, kita akan bisa melihat bahwa siapa sebenarnya yang marah. Ingat, af'al Allah, kita harus itu perbuatan Allah. Juga dalam surat An-Na'am, Al-Anfal ya, 32 ya. Mau nanti dikoreksi. Ingat saya Al-Anfal 32 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya main-main, senda gurau belaka. Jadi kalau kita melihat istri kita marah-marah, kita bisa, wah, dia lagi berperan marah-marah. Seperti kata Ahmad Albar kan, dunia ini panggung sandiwara. Jadi kita itu menyadari betul bahwa kita itu punya peran masing-masing. Oh, anak nakal, kita sadari, itu hafal Allah. Dan dia berperan seperti itu. Wah, ini lagi berperan marah-marah. Wah, ini lagi berperan nakal. Wah, ini lagi berperan maki-maki kita. Kita bisa tersenyum karena dia sedang melakukan peranan dengan baik. Kita bisa ngomong seperti itu karena kita melihat ya, di sebalik yang marah-marah ini, mata kesadaran kita melihat Allah di situ. Gimana kita mau balik marah, mau marah-marah pada Allah, mau menjelek-jelekan Allah? Ya kalau itu terjadi ya ketauhidan kita jadi turun drastis. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang diam saja mengalah terus. Kalau toh dia kelihatannya mengalah, tapi itu tidak mengalah. Tidak mengalah, tapi sebuah kebijaksanaan. Jadi nanti dalam kita menjalankan amanah Allah, amanah tanda perintah, itu tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi berat hati, tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi malas-malasan. Dan sikap sabar ini akan bisa menimbulkan sikap syukur. Karena kita sudah melihat peran-peran itu dari permainan Allah dalam diri kita, keluarga kita, situasi seperti ini. Kita akan bersyukur. Terus bersyukur. Gimana enggak bersyukur? Kita juga sudah meyakini bahwa itu perbuatan Allah. Kita meyakini, kita menyadari bahwa itu hafal Allah. Kalau kita protes, kalau kita mengeluh, kalau kita merasa berat hati, artinya kita mulai menentang hafal Allah, menentang kehendak Allah. Padahal kita ini bukanlah apa-apa. Kita sudah
fana, sudah nafis, sudah sibuk. Yang pada hakikatnya kita nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, ini bagian dari karakter-karakter orang yang sabar. Karena selama ini di masyarakat pada umum itu terjadi salah persepsi, salah pengertian tentang sabar. Jadi orang yang sabar itu orang yang aktif menjalankan amanah. Orang yang kokoh dalam pendirian, tidak mudah putus asa. Dikasih pekerjaan berat sedikit misalnya. Nah, karena kita tidak sabar, kita putus asa. Akhirnya tugas itu ya nggak selesai. Padahal tugas itu amanah. Di balik tugas itu pun, di sebalik tugas itu, di situ ada Allah. Jadi mari kita berlatih, saya juga berlatih. Tapi ingat, biasanya menurut pengalaman saya dan teman-teman yang komitmen untuk berlatih kesabaran, itu ujiannya dekat sekali. Jadi Bapak Ibu siap-siap saja. Kalau sekarang komitmen. Mulai saat ini saya komitmen, saya akan sabar. Biasanya Allah cepat ngasih ujian, paling nanti sore atau besok. Istri biasanya nggak pernah marah-marah, tahu-tahu senggol sedikit marah-marah luar biasa. Teman biasanya nggak ada apa-apa, tahu-tahu membuat kita emosi, membuat kita tidak bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita komitmen, berniat untuk berlatih sabar, Allah segera menurunkan menguji coba, ini bener-bener apa enggak untuk berlatih sabar. Ya, ini berdasarkan pengalaman saja, kayak gitu. Jadi siap-siap. Kita mau berlatih sabar oleh Allah langsung diuji. Ujian itu merupakan pendidikan kita, agar kita lebih kuat lagi, agar niat kita lebih kokoh lagi untuk menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat yang telah saya bacakan tadi, itu satu pelajaran yang luar biasa. Dan kita harus yakin, karena apa? Itu kalamullah. Itu Allah yang berfirman. Bukan karangan saya sendiri. Saya nggak bisa ngarang itu. Karena saya pun masih belajar. Walaupun sudah bertahun-tahun saya berlatih kesabaran. Tapi sampai sekarang masih belajar. Dicaci maki orang, berusaha untuk terus sabar, difitnah orang, di macam-macam lah yang membuat kita untuk putus dari kesabaran. Jangan sampai ngomong, aku wis tak sabar-sabar nih, tapi sabar ini nek watese, iki jenenge enggak sabar. Itu kan yang sering terjadi. Aku wis wong sabar. Saya itu orang sudah sabar. Kalau kamu begitu terus, kesabaranku itu ada batasnya, yaitu namanya orang nggak sabar. Demikian sekedar motivasi. Semoga kita bisa menjalankan amanah tanda perintah dari Allah ini dengan sifat kesabaran, yaitu komitmen, bijaksana, berperilaku baik, tidak pernah menyakiti orang lain dalam perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Kemudian ada sifat, dalam kesabaran ada sifat ikhlas dan syukur. Karena orang yang sabar itu mesti orang yang berserah pada Allah.
Ini modal kita, salah satu modal kita yang diberikan Allah, yang ditunjukkan Allah melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.